Saya pikir semua orang pernah belajar tentang menulis surat, atau setidaknya semua orang pernah menerima surat. Bener nggak? Sebelum internet berkembang cepat seperti sekarang ini, orang-orang masih berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat. Pesan surat juga biasanya berisi informasi penting yang hanya dapat dimengerti oleh si penerima surat. Kayaknya seneng banget ya kalau bisa menerima surat dari orang yang kita harapkan. Dan ada sebuah penantian yang panjang sampai akhirnya kita menerima balasan dari orang yang menerima surat kita. Kalimat pertama yang Paulus tulis untuk jemaat dan diaken di Filipi adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menurut aku, kalimat ini cukup menarik karena banyaknya pesan yang kita dapatkan dari kerabat, keluarga, atau teman-teman adalah menanyakan kabar si penerima surat, atau bisa memberitahukan tentang keadaan si penulis surat. Tapi beda dengan Paulus. Setiap kali aku baca firman Tuhan, aku selalu memposisikan diri sebagai pihak pertama yang menerima surat. Kalimat pertama yang Paulus tulis adalah kasih karunia, damai sejahtera, dan penyertaan Yesus. Kenapa kalimat pertama justru berisi tulisan ini? Seberapa penting sih kasih karunia, damai sejahtera, dan penyertaan Yesus bagi orang percaya? Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia adalah kebaikan Tuhan terhadap mereka yang pantas menerima hukuman. Kasih karunia biasanya diberikan oleh orang yang lebih berkuasa kepada orang yang memiliki sedikit kuasa, atau bisa aja nggak punya kuasa sama sekali. Hampir mirip dengan belas kasihan. Belas kasihan adalah kebaikan Tuhan terhadap mereka yang menderita dan kesusahan. Jangan keliru, kasih karunia maupun belas kasihan sudah dibuktikan oleh Allah kepada manusia sejak perjanjian lama sampai saat ini. Lalu apa sih damai sejahtera? Apakah sama dengan kebahagiaan? Apakah sama dengan kesenangan? Damai sejahtera adalah kata yang punya makna cukup luas dalam firman Tuhan, tetapi biasanya berkaitan dengan hubungan cinta dan kesetiaan terhadap Tuhan dan sesama. Damai sejahtera adalah salam yang biasanya digunakan ketika awal pertemuan dan perpisahan, yang bertujuan mendoakan yang terbaik bagi seseorang. Paulus menuliskan damai sejahtera kepada jemaat Filipi untuk mengingatkan bahwa damai dengan Allah hanya didapatkan melalui Kristus. Dan kebutuhan jemaat bukan hanya sandang, pangan, papan, tetapi
juga untuk memiliki damai dalam hidup. Sangat penting bagi orang percaya untuk menjadi anak-anak Allah selama di bumi ini. Ketika menghadapi pencobaan dan tekanan, seringkali menggeser fokus kita dari yang awalnya memandang hanya kepada Allah menjadi memandang hal lain. Itu sebabnya kasih karunia dan damai sejahtera menjadi pengingat untuk kita melihat Allah kembali. Meyakini bahwa Allah itu baik bagi setiap anak-anaknya. Pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak-anak Allah pasti dibuktikan oleh Allah Bapa kita di sorga. Tidak hanya Bapa, tetapi ada Yesus juga yang menyertai kita. Ternyata kebutuhan manusia tidak hanya dapat diukur dari sandang, pangan, dan papan aja. Tetapi ada kebutuhan batiniah dalam diri manusia untuk mencari kepuasan dan ketenangan sejati. Dunia gak bisa berikan ini. Dunia gak bisa berikan kepuasan dan ketenangan sejati dalam diri manusia. Sebab hanya Allah, pencipta kita, yang dapat menyediakan itu. Kasih karunia dan damai sejahtera diberikan bagi kita karena Allah tahu kebutuhan batiniah kita. Memang sampai saat ini belum ada satupun dari antara kita melihat Allah secara kasat mata. Tetapi Yesus menjanjikan penyertaan bagi kita semua anak-anak Tuhan yang membuat diri kita bisa aman dan tenang dalam segala keadaan. Aku bersyukur Tuhan, Engkau mengenal diriku. Engkau telah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera karena Engkau tahu aku perlu itu semua. Itu sebabnya aku mau menikmati semua berkat-Mu dengan ucapan syukur. Sebab semua yang Kau berikan itu lebih dari yang pernah kupikirkan, lebih dari yang pernah aku pinta. Bagimu segala pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.